Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa ala jami'il mu'minin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ha'ibba'il ajza rahimakumullah. في هذه المناسبة الطيبة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطك المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka memperingati haul yang ketiga dari Sayyid Walid Al-Habib Hamzah bin Alwi As-Saggaf, yaitu ayahanda dari guru kita semua, ayahanda dari Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Habib Mahdi bin Hamzah bin Alwi As-Saggaf yang sudah 3 tahun meninggalkan kita, tapi jejak dakwahnya, jasa-jasanya di dalam membangun majelis ini bersama putranya tidak akan pernah kita lupakan, dan semoga itu menjadi penyebab dari sahibul haul Al-Habib Hamzah bin Alwi As-Saggaf mendapatkan limpahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, diterima segala amal ibadahnya, dimaafkan segala kesalahannya, dan kuburnya dijadikan oleh Allah raudhatan min riyadil jannah. Dan semoga anak, cucu, menantu semua yang ditinggalkan oleh beliau senantiasa Allah limpahkan keberkahan. Wabil khusus Habib Mahdi, kita punya guru semua, semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala melindunginya agar panjang umur dalam taat dan ibadah, panjang umur dalam sehat wal afiat, dan mendapatkan kemenangan di setiap langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Ahibba'il kiram, barusan guru kita semua Habib Mahdi telah menyampaikan keprihatinannya bagaimana Bogor ini bisa menjadi tempat merajalelanya judi online. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ahibba'il kiram, dalam kesempatan ini saya ingin memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Saya ingin mengajak semua yang ada di sini. Memang penyakit anak-anak muda kita saat ini, khususnya generasi milenial ya ikhwan, itu sedang ditarget untuk menjadi korban 2 perkara besar. Yang pertama adalah narkoba, yang kedua adalah judi online. Jadi sekali lagi, memang narkoba dan judi online ini, saudara, ini yang banyak menjadi korban adalah dari kalangan anak-anak muda kita. Padahal generasi milenial kita wajib kita jaga, wajib kita bina, wajib kita lindungi, kita arahkan agar mereka menjadi generasi Qur'ani
yang taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah. Maka itu betul Habib Mahdi barusan, pengajian semacam ini harus disemarakan kembali. Pengajian di mana-mana anak-anak muda harus disemarakan kembali. Sekarang kita lihat di hadapan saya lihat dari depan sampai belakang ini mayoritas anak-anak muda. Ini generasi milenial semua, begitu juga yang perempuannya, masya Allah, tabarakallah. Nah, kalau anak-anak muda di mana-mana menghadiri pengajian seperti ini, insya Allah segala bentuk minuman keras, narkoba maupun judi bisa kita lawan secara bersama-sama. Betul? Saya mau tanya semua di sini, siap melawan narkoba? Siap melawan judi online? Takbir! Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashab. Nah, untuk itu yuk malam hari ini kita ngaji sebentar, ngaji sejenak. Mudah-mudahan ngaji ini jadi manfaat buat kita. Amin. Ya, alhamdulillah. Siapa? Habib Bahar datang. Takbir. Takbir. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semua salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salimil ummah min al-afati wan ni'mah. Ilahi salimil ummah min al-afati wan ni'mah. Wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala nabi. Selamat datang kepada Habib Bahar bin Sumait. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak sekali habaib yang hadir, tidak saya sebutkan satu persatu. Ini di sebelah kiri saya, di sebelah Habib Bahar, ini saya punya menantu ini semua. Ini ada Habib Hanif Al-Attas, di sebelahnya Habib Muhammad Al-Habsyi, berikutnya Habib Alwi bin Sumait. Alhamdulillah, malam ini saya hadir di tempat Habib Mahdi, yaitu bisa bareng bersama ketiga menantu saya. Dan saya punya menantu ini, Habib Alwi ini keponakan Habib Bahar. Jadi Habib Bahar ini jatuhnya besan. Alhamdulillah, besannya agak bandel dikit. Nah, doain biar Habib Bahar insya Allah senantiasa dilindungi oleh Allah. Panjang umur, dalam taat dan ibadah, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, ngajinya lanjut. Lanjut. Habib Bahar udah datang sampai subuh. Lu pikir layar tancap? Masya Allah. Baik, lanjut ya. Ya baik. Bu, kumaha damang? Sadayana damang. Alhamdulillah. Baik, langsung saja untuk tidak membuang waktu saudara. Barusan kita bicara tentang bahaya bagi anak-anak muda terkait narkoba dan judi online. Nah, di sini yuk sama-sama
sejenak kita mengaji, buka Al-Quranul Karim surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fa hal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Luar biasa saudara, 2 ayat Allah berikan kepada kita tentang persoalan khamr dan soal maisir. Saudara, apa itu khamr? Khamr itu apa saja yang bisa menghilangkan akal kita, apa saja yang memabukkan kita, saudara. Apapun namanya, bagaimanapun bentuk dan warnanya, serta bagaimanapun cara penggunaannya, saudara. Jadi Nabi mengatakan dalam hadisnya, saudara, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu hukumnya adalah haram, saudara. Jadi Nabi mengatakan kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamr namanya, saudara. Enggak peduli, saudara, bagaimanapun bentuknya, apakah bentuknya cair, apakah bentuknya jelly, apakah bentuknya tablet, apakah bentuknya gas, saudara. Dan enggak peduli tentang cara pemakaiannya, apakah pemakaiannya dikunyah atau ditelan atau diminum, saudara, atau digosokkan atau dihisap, saudara. Kalau itu memabukkan, menghilangkan akal kita, namanya khamr dan hukumnya adalah haram. Dan gak peduli namanya, saudara, mau namanya arak, saudara, mau namanya miras, mau namanya wine, saudara, mau namanya rum, saudara, apapun namanya. Dan gak peduli juga dia punya warna, saudara, mau warnanya bening, putih, hijau, merah, coklat, hitam, gak peduli. Selama dia bisa menghilangkan akal dan memabukkan, saudara, itu disebut khamr, hukumnya adalah haram. Kira-kira jelas tidak? Dan gak peduli, saudara, mau pakainya sedikit, mau pakainya banyak, saudara, sekali haram tetap haram. Singkat Nabi mengatakan, saudara, ma'askaro kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa-apa yang kalau dipakainya banyak dia bisa memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Walaupun saat kita minum sedikit nggak mabuk, saudara, tetap haram, karena pada dasarnya dia memabuk. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Itu yang disebut khamr, saudara. Nah, lalu kalau maisir apa itu, saudara? Innamal khamru wal maisiru, kata Allah. Maisir itu, kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, saudara, beliau mengatakan al-maisir al-qimar. Al-maisir itu adalah perjudian. Enggak peduli, saudara, mau judinya sedikit, mau judinya banyak, haram. Mau judinya legal, mau judinya ilegal, haram. Ada yang nanya, emang ada judi legal, Habib? Oh, dulu di zaman Orde Baru ada, namanya SDSB, disebut sumbangan dana sosial berhadiah, saudara. Nah, SDSB ini, saudara, SDSB ini judi, saudara. Nah, kemudian ulama ketika itu bergerak, bersatu, turun ke jalan, datang ke DPR RI, dan alhamdulillah akhirnya oleh Presiden Soeharto dicabut dan dibatalkan. Cuman saya lagi kaget, dulu tuh bosnya SDSB, saudara, namanya Jandarmadi. Saya kaget, kemarin diangkat jadi Watimpres. Ya opo iki? Kunaon ya?
Aya naon? Mantan bos judi jadi watimpres mau nasehatin apa? Nasehatin judi. Kacau, kacau, kacau. Kacau gak? Kacau gak? Naon ya? Astagfirullahaladzim. Jadi dulu resmi itu resmi judinya saudara, legal. Tapi kemudian dibatalkan saudara. Nah kita nggak peduli mau judinya sedikit, mau judinya banyak, mau legal, mau ilegal, hukumnya haram. Mau judi online, mau judi offline saudara, haram umat Islam untuk berjudi. Bahkan dalam satu hadis Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, saudara tidak akan masuk surga. Saudara, diantaranya apa? Pertama, akun, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, qimar, orang yang main judi saudara. Yang ketiga, manan. Apa itu saudara? Orang yang suka nyebut-nyebut pemberiannya kepada orang lain saudara. Disebut-sebut aja, diungkit-ungkit saudara. Dia ngasih orang tapi diungkit-ungkit terus. Nega. Nah saya mau tanya, nega? Udah ngasihnya dikit diungkit lagi. Mending kalau ngasihnya 4 miliar diungkit, ngasihnya 4.000 perak diungkit tiap tahun saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Dan yang keempat adalah mudminul khamri saudara, dan orang yang ketagihan dengan khamar. Jangan mimpi mereka bisa masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala kalau mereka tidak taubat. Kalau taubat saudara, dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala asal taubatan nasuha. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Jadi hukum khamr apa? Hukum judi apa? Nah, sekarang mari kita lihat ayatnya saudara. Allah nyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 saudara. Sekaligus kita lihat bagaimana dahsyatnya penekanan keharaman minuman keras dan judi saudara. Di situ Allah serukan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapapun di antara kita saudara yang punya iman, sebesar apapun imannya, imannya kuat, imannya lemah, imannya tebal, imannya tipis, selama dia masih punya iman, wajib untuk ikut merasa terpanggil dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini saudara. Allah yang serukan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang punya iman. Apa kata Allah? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Sesungguhnya khamr itu, begitu juga maisir perjudian itu, wal ansab yaitu berkurban untuk berhala saudara, wal azlam yaitu mengundi nasib dengan anak panah dengan cara-cara jahiliyah saudara. Ansab dan azlam itu merupakan perbuatan syirik saudara. Jadi Allah nyatakan sesungguhnya khamr, judi dan buah perbuatan syirik, ansab dan azlam, rijsun, najis, kotor. Sampai di sini dulu kita berhenti saudara. Saya mau tanya semua yang fokus serius saudara, jawab. Kalau ada satu perbuatan Allah katakan itu rijsun, kotor, najis, kira-kira perbuatan itu baik atau buruk? Jawab yang keempat, baik atau buruk? Baik atau buruk? Halal atau haram? Allah yang menyatakan. Al-khamru wal maisiru, kata Allah, rijsun, kotor, najis. Itu satu tuh. Karena yang kedua, apa kata Allah setelah mengatakan rijsun min amali syaitan, termasuk daripada perbuatan setan saudara. Yang kedua, khamr dan judi saudara. Tadi dikatakan rijsun, yang pertama kotor, najis. Yang kedua dikatakan min amali syaitan, termasuk daripada perbuatan setan. Saya mau tanya lagi semua, jawab yang keempat. Kalau Allah menyatakan suatu perbuatan itu masuk daripada perbuatan setan, kalau begitu tuh perbuatan baik atau buruk? Baik atau buruk? Halal atau haram? Kedua tuh ya. Yang ketiga,
Apa kata Allah yang ketiga? Fajtanibu. Jauhkan itu, jauhkan. Jangan dideketin, jangan dilakukan. Fajtanibu. Saudara, jangankan dikerjakan, saudara, dideketi aja nggak boleh. Fajtanibu, jauhkan itu semua. Yang ketiga, sama tanya sekarang, semua jawab yang kompak. Kalau ada satu perbuatan Allah suruh kita jauhin, saudara, jauhin. Berarti itu perbuatan baik atau buruk? Baik atau buruk? Bu, baik atau buruk? Jawab yang kompak semua, baik atau buruk? Halal atau haram? Udah berapa itu? 3. Rijsun kotor min amali syaitan fajtanibu. Saudara disuruh. Lihat itu. Nah kemudian yang berikutnya apa? Allah katakan, kenapa kita disuruh jauhi? La'allakum tuflihun. Agar supaya kamu bahagia, beruntung. Baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kamu jauhi itu khamar, jauhi itu judi, kamu akan bahagia. Nah sekarang saya mau tanya, berarti kalau kita menggunakan khamar dan judi, kita nggak bahagia, saudara. Kalau ditinggalkan kita bahagia, betul? Betul? Nah sekarang saya mau bertanya, kalau ada perbuatan, saudara, yang Allah nyatakan menjadi penyebab kita tidak beruntung, tidak bahagia dunia akhirat, gara-gara perbuatan tersebut, saudara, gara-gara khamar dan judi. Kalau begitu saya mau tanya, perbuatan tersebut baik atau buruk? Halal atau haram? Udah berapa itu? Ada lagi yang kelima. Maksud yang kelima ini adanya di awal, saudara. Apa yang kelima di awal? Allah menyatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Allah tidak mengatakan khamar dan judi saja, saudara. Allah nyatakan khamar dan judi dan 2 perbuatan syirik, ansab dan azlam. Artinya apa? Khamar, judi disejajarkan oleh Allah dengan hukum syirik, bahkan didahulukan, saudara. Oh, Allah. Kenapa bisa begitu, saudara? Kok bisa didahulukan, saudara? Karena khamar itu ra'su kulli syar, biangnya segala kebejatan. Saudara, orang kalau mencuri belum tentu dia mabok. Orang kalau berzina belum tentu dia mabok. Saudara, orang kalau melakukan berbagai kemaksiatan belum tentu dia mabok, saudara. Tapi kalau orang sudah mabok, akalnya hilang, diajak judi, ayo, diajak zina, ayo, diajak merampok, ayo, diajak membunuh juga, ayo, saudara. Terbuka semua pintu kemaksiatan. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Termasuk pintu-pintu kemusyrikan semua terbuka. Berapa banyak orang-orang mabok menghina Allah, menghina Rasul, menghina ulama, menghina agama, menghina Al-Quran. Mabok, biang kerok segala kejahatan, saudara. Kira jelas tidak? Jelas tidak? Pantas disebut lebih dulu dari ansab dan azlam, saudara. Artinya udah ada 5 tuh. Saya ulangi, yang pertama disejajarkan dengan perbuatan syirik, khamar dan maisir dan judi. Yang kedua rijsun, dibilang kotor. Yang ketiga fajtanibu, disuruh jauhin, saudara. Disuruh jauhin, saudara. Sebelum disuruh jauhin apa? Min amali syaitan, disebut termasuk perbuatan setan. Kemudian disuruh jauhin. Kemudian yang kelima ada isyarat dari Allah. Nah, kalau itu tidak kita jauhkan, kita nggak bakal bahagia. Tapi kalau kita jauhkan, la'allakum tuflihun. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Lanjut. Lanjut. Itu ayat 90 tuh. Ada 5 penegasan haramnya khamar, saudara. Seolah-olah ayat 90 mau mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya khamar dan maisir itu haram, 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 haram. Itu kalau dalam ilmu usul fikih disebut, saudara, wajhul istidlal. Wujuhul istidlal. Kenapa ayat ini, saudara, menjadi dalil bagi pengharaman khamar, saudara? Bukan hanya sekedar dalil, tapi di dalamnya ada 5 penegasan. Khamar dan judi itu haram. Itu baru ayat 90. Lanjut tidak?
Lanjut ayat berapa? 91. Di 91 Allah nyatakan innama yuridu syaiton an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Di situ dikatakan sesungguhnya setan itu menginginkan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, menginginkan untuk menciptakan di tengah-tengah kamu, di antara kamu permusuhan dan kebencian fil khamri wal maisir, lantaran khamar dan judi. Allah udah kasih tahu, hati-hati. Setan punya strategi, punya siasat, saudara, memanfaatkan khamar, memanfaatkan judi untuk menciptakan permusuhan adawah dan untuk menciptakan, saudara, al-baghdha, kebencian. Saya mau tanya sekarang, kalau Allah udah kasih tahu, saudara, bahwa gara-gara khamar akan tercipta permusuhan, ya Allah yang menyatakan, sudah. Nah, pertanyaan saya, kalau ada perbuatan khamar dan judi Allah nyatakan sebagai sebab munculnya permusuhan, berarti perbuatan itu baik atau buruk, halal atau haram? Ditambah lagi, saudara, wal baghdha, dan bisa melahirkan kebencian di mana-mana. Gara-gara khamar, gara-gara judi, kebencian merajalela di mana-mana, tersebar, satu sama lain saling benci, saudara. Pertanyaan saya, kalau Allah yang menyatakan, saudara, bahwa khamar dan maisir dan perjudian itu bisa menimbulkan kebencian di tengah kehidupan manusia, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk, halal atau haram? Nah, sampai di situ Allah, saudara, wa yasuddakum an dzikrillah. Yang setan menggunakan minuman keras, menggunakan narkoba, menggunakan khamar, saudara, menggunakan judi untuk apa? Wa yasuddakum an dzikrillah, untuk mencegah dan menghalangi kamu sekalian daripada zikrullah. Sekarang saya mau tanya, kalau perbuatan Allah sebut itu bisa orang jauh dari Allah, bagus apa jelek? Jawab yang kompak semua, bagus atau jelek? Halal atau haram? Tambahan ketiga lagi, menimbulkan adawah, menimbulkan baghdha, dan menghalangi kita daripada zikrullah. Ada lagi yang keempat berikutnya, wa anis shalah, dan lantaran minuman keras, lantaran khamar dan lantaran judi, setan akan menghalangi kamu daripada mendirikan sholat. Makanya lihat orang kalau udah tenggelam dalam narkoba, dia nggak ingat sholat lagi, saudara. Orang kalau udah tenggelam dalam judi, saudara, dia dirangkul dalam pelukan setan, dia udah nggak ingat sholat lagi, saudara. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau ada perbuatan menyebabkan kita tidak mendirikan sholat, itu perbuatan bagus atau jelek? Jawab yang kompak, bagus atau jelek? Halal atau haram? Empat lagi itu tambahan. Yang kelima kata Allah, fahal antum muntahun. Ini bukan nanya nih, ini pertanyaan buat ngelarang, saudara. Saja. Artinya apa? Apa ente masih belum mau berhenti? Berhenti dong. Jadi Allah udah jelaskan, saudara. Allah jelaskan bahwa minuman keras itu dan judi itu, satu, sejajar dengan perbuatan syirik, ansab dan azlam. Dua, rijsun, najis, kotor, saudara. Tiga, min amal syaitan, dia termasuk daripada perbuatan setan. Yang keempat, fajtanibuh, jauhi. Yang kelima, la'allakum tuflihun, kalau kamu jauhi, kamu beruntung. Sebaliknya mafhumnya, kalau tidak dijauhi, kamu rugi. Yang keenam, itu penyebab, saudara, daripada permusuhan, penyebab daripada baghdha, kebencian, penyebab daripada kita dihalangi oleh setan sehingga lupa kepada Allah, penyebab sehingga lupa daripada sholat, sehingga yang terakhir Allah perintahkan berhenti dong. Sekarang saya mau tanya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah katakan khamar, maisir, berhenti dari perbuatan tersebut, berarti perbuatan tersebut, saya mau tanya, jawab yang kompak, baik atau buruk? Baik atau buruk? Halal atau haram? Kesimpulannya, saudara, dalam 2 ayat berturut-turut ada 10 penegasan haramnya khamar,
Seolah-olah ayat itu memberikan pesan kepada kita, hei orang-orang yang beriman, hati-hati, minuman keras itu haram, 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 haram. 10 kali keharaman, saudara. Kayaknya saya mau tanya, haramnya ringan atau berat ini? Haramnya ringan atau berat? Maka itu berhenti dari minuman keras, berhenti dari narkoba, berhenti daripada perjudian. Stop, berat. Kira-kira jelas? Jelas. Sekarang judi online marak. Ya tahu-tahu presiden ngomong kemarin, saya pesan kepada ulama, ajarkan umat kalau judi itu haram. Lu nggak pernah ngaji sih. Ini presiden kalau nggak pernah ngaji ngomongnya begini, lu ngaji, makanya ngaji. Ya saya mau tanya, di masjid-masjid, di majelis taklim para ulama kita ngajar tidak? Ngasih tahu tidak judi haram? Ngasih tahu tidak judi haram? Ulama bukan ngajar lagi, saudara. Sampai berbusa mulut mereka, saudara. Berteriak dari majelis ke majelis, dari mimbar ke mimbar, dari tabligh ke tabligh, mencegah umat dari minuman keras dan dari judi. Kenapa baru sekarang presiden minta ulama mengingatkan rakyat daripada haramnya judi? Kemarin kemana? Kira-kira jelas gak? Lu generasi milenial bengong aja. Ayo saya mau tanya, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Justru saya minta umaro dari presiden sampai ke Pak RT, saudara. Introspeksi diri. Selama ini kiai pada teriak, minuman keras haram. Ulama berteriak, umaro kasih izin pabrik minuman keras. Betul? Betul? Yang ngasih izin pabrik minuman keras, saya mau tanya, ulama apa umaro? Ayo jawab semua, ulama apa umaro? Ulama apa umaro? Makanya nurut sama ulama. Kalau ulama bilang minuman keras haram, umaro bergerak tutup pabrik minuman keras. Betul? Betul? Kalau ulama sudah sampaikan judi itu haram, bergerak umaronya, tugaskan polisinya, sikat semua judi, mau offline mau online, dimanapun berada, sikat habis, sejalan dengan ulama. Betul? Enggak, ulama teriak-teriakan judi haram, oknum aparat terima upeti. Kacau tidak? Kacau tidak? Untung Indonesia masih banyak aparat yang baik. Betul? Betul? Oh, kalau aparat semuanya terima upeti, hancur ini negeri, saudara. Nah, makanya saya mau tanya sekarang nih, semua nih, ini anak-anak muda nih, generasi milenial, saya mau tanya semua, siap perang lawan narkoba? Siap perang lawan minuman keras? Siap perang lawan judi? Takbir! Dulu ada FPI, Front Pembela Islam. Kerjaannya tiap malam ini yang diperangi, saudara. Minuman keras di mana-mana kita perangi, judi di mana-mana kita perangi, saudara. Akhirnya dibubarin. Yang perang lawan judi dibubarin, yang perang lawan minuman keras dibubarin. Yang terima upeti dipiara. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekarang judi online di mana-mana. Kabak Reskrim, Mabes Polri ditanya sama wartawan, gimana nih Pak, yang main judi banyak apa nggak ditangkap? Jawabnya enak, saudara. Yang main judi 23,3 juta orang, kalau ditangkap penjara penuh. Giliran penjudi ditangkap katanya penjara penuh, giliran nangkep ulama cekatan loh. Betul? Betul? Giliran nangkep Habib cepet, giliran bunuh Laskar cepet banget loh. Begitu tangkap penjudi, penjara penuh. Unyil. Unaon ya. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Udah ya, ceramahnya sampai situ ya. Ana sampai gigi 2, ntar Habib Hanif sampai gigi 5. Habib Bahar penutupnya gigi 11. Bukan, kalau gua gigi 7 juga baru bebas kemarin. Iya, kira-kira jelas gak?
Paham gak? Ada lagi menteri yang bilang, saudara, itu para penjudi online adalah korban. Jadi mereka harus diberikan bansos. Pala lu bomenyan. Udah gitu banyak anggota DPR setuju. Iya, penjudi online harus diberikan yaitu bansos. Saya bingung, kok DPR bisa setuju? Saya cari kabar, tahu-tahu PPATK dipanggil oleh DPR. Lo tahu PPATK gak? Tahu gak? Ini dia nih repotnya ngomong di kampung. Ya gue juga orang kampung, kan gue tinggal di Bogor. Apalagi di Megamendung, bukan kampung lagi tuh, Udik, di ujung gunung. Masya Allah, PPATK, saudara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ya salam, keren kan? Wah, Habib hafal, ya gue baca. Nggak baca sih. PPATK itu Bu, Pak, dia punya wewenang dari negara, dilindungi oleh undang-undang, dibolehkan untuk memeriksa aliran uang siapapun dari warga negara Indonesia kalau diduga aliran uang itu bermasalah, saudara. Ada prosedurnya, saudara. Nah, kalau mereka sudah dapatkan izin itu, mereka bisa ngintip rekening kita. Mereka bisa lihat ATM kita digunakan untuk apa. Bahkan sampai kita punya kuota, saudara, pulsa, saudara, dia bisa lihat ini pulsa dipakai buat apa. Oh, buat main game, oh, buat main judi. Itu semua kelihatan, saudara. Dipanggil PPATK, dengan gagah DPR memanggil, hei PPATK, coba buka, laporkan kepada kami, bagaimana ini judi online kok bisa merajalela, ini merusak rakyat. Wow. Dibuka, dikasih laporan. Apa laporannya? 1000 anggota DPR DPRD se-Indonesia rame-rame ikut main judi online. Kacau tidak? Bahkan dilaporkan lagi oleh PPATK, berdasarkan catatan kami ada 7.000 transaksi judi online di DPR RI. Wow. Kacau tidak? DPR penasaran, buka lagi, saudara, disampaikan ada 500 pejabat eksekutif ikut-ikutan main judi online. Jelas gak? Pantas DPR dukung bansos buat penjudi. Kacau. Kacau tidak? Kacau tidak? Pantas polisi gak berani tangkap, nah pejabatnya main judi, betul? Saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nggak sampai situ, saudara. Bahkan diungkap banyak artis, saudara, di kita punya negeri ikut mengiklankan judi online. Betul? Nah, ini terungkap semua, saudara. Begitu terungkap, kalang kabut, saudara. Polisi disuruh tangkap itu semua yang main judi online. Mana berani tangkap pejabat yang judi? Bukan, saudara. Kalau yang ditangkap tikus dapur, saudara, kecil. Nah, kalau tikus got, lo tahu tikus got gak? Kalau tikus dapur kecil, tangkap gampang. Polisi kan kucing, bukan tangkap tikus, betul? Sekarang kucing motor kam, tikus kan tikus got. Gede, lebih gede dari kucing, saudara. Nah, saya mau tanya, kucingnya berani gak? Jawab yang keempat, kucingnya berani gak? Mabur tuh kucing, saudara. Nah, jadi sekarang jelas, jangan nyalain rakyat dulu. Kalau pemimpinnya begini, bagaimana rakyatnya? Betul. Makanya kita kalau wudhu, saudara, disuruh cuci muka dulu, nanti belakangan cuci kaki. Betul? Betul? Lalu saya mau tanya, wudhu yang dicuci kaki dulu apa muka dulu? Kaki dulu apa muka dulu? Itu pelajaran. Kau mau bersihin yang atas dulu, baru bersihin yang bawah. Bersihin yang atas, yang atas. Lu paham yang atas gak? Paham? Yang bawah ngerti? Siapa itu yang bawah? Lu. Kira-kira jelas. Jadi dari wudhu itu ada filsafatnya, saudara. Cuci muka dulu, baru cuci kaki. Bersihin dulu pemimpin yang di atas.
kalau dia bersih, insya Allah yang di bawah ikut bersih. Betul, Bu? Betul, Pak? Takbir. Ada lagi yang runyam. Kita suruh tangkap tuh anggota dewan, tangkap tuh pejabat, tangkap tuh artis, nggak ditangkap-tangkap. Tahu-tahu ada pengumuman, saudara, di Jakarta dan sekitarnya akan ada razia HP. Kenapa jadi HP yang lu salahin? Dia mau razia HP, nggak sampai di situ. Hari ini ada lagi pengumuman, saudara, minimarket yang jual pulsa mau dirazia juga. Unyil. Lu nggak perlu razia HP, nggak perlu razia minimarket yang jual pulsa. Kan PPATK udah kasih kabar siapa anggota dewan yang main judi online, siapa pejabat yang main judi online, siapa artis yang main judi online. Datanya sudah ada, namanya sudah ada, nomor kontaknya sudah ada, saudara, nomor rekeningnya sudah ada. Tangkap semuanya. Betul? Kenapa jadi razia HP? HP lo mendirazia semua. Astagfirullahaladzim. Jadi saya mau tanya, rencana haji razia HP ngawur tidak? Ngawur tidak? Razia minimarket semua diperiksa soal pulsa, ngawur tidak? Ngawur tidak? Dan PPATK udah lapor, ada 1000 anggota legislatif yang main judi online. Namanya ada, kontaknya ada, buka lu tangkap. Ada 500 eksekutif, saudara, yang main judi online, tangkap. Tangkap. Oh, ada artis yang menjadi, saudara, yang mengiklankan daripada judi online, tangkap. Nggak perlu razia HP, nggak perlu razia pulsa di minimarket. Nama sudah ada, nomor kontak sudah ada, tangkap saja mereka langsung semua. Betul? Saya mau tanya, setuju tidak kalau mereka ditangkap? Jawab yang kompak, setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Itu yang saya mau sampaikan, saudara. Saya rasa cukup, ini udah gigi 4. Jangan kelebihan. Habib Hanif lanjut gigi 5, 6 ya. Nah, Habib Hanif punya usul bagus. Saya minta Habib Hanif sekarang rame-rame sama kita, saudara, membawakan qasidah anti korupsi dan narkoba, anti judi dan narkoba. Setuju? Setuju? Rame-rame kita baca selawat, kita baca qasidah anti judi dan narkoba. Setuju tidak? Siap rame-rame kita bawakan? Betul? Nah, cuman sebelum kita bawakan, saya mau tanya lagi sekali lagi. Generasi milenial, subhanul yawm rijalul ghad. Kalian ini generasi muda milenial. Hari ini kalian pemuda, besok kalian akan jadi pemimpin. Jangan rusak diri kalian dengan narkoba, jangan rusak diri kalian dengan judi. Jadilah pemuda-pemuda yang soleh, yang beriman kepada Allah, karena besok kalian yang akan memimpin Indonesia. Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, silakan Habib Hanif. Dari saya cukup sekian. Selanjutnya Habib Hanif bakal baca qasidah. Berikutnya, saudara, insya Allah Habib Bahar, saudara, akan ceramah gigi 12. Nah, iya dua musuh. Saya mau ajak Habib Bahar, Habib Hanif, semua Habib di sini, supaya perang lawan judi. Setuju tidak? Saya mau ajak semua yang ada di sini, Habib Bahar, Habib Mahdi, semuanya, supaya perang lawan narkoba. Setuju tidak? Setuju tidak? Semua siap perang lawan judi, siap perang lawan narkoba. Takbir. Nah, sebagai penutup, yang tadi disinggung oleh Habib Mahdi di akhir daripada sambutan beliau, hati-hati dengan orang yang ngadu domba ulama, habaib dan kiai. Betul? Betul? Saya cuma minta kepada umat Islam dimanapun Anda berada, kalau ada penghina habaib, penghina kiai, mengadu domba ulama dan kiai, mengadu domba umat saudara, jangan kasih ruang, jangan diundang, jangan kasih panggung dan mimbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Bubarkan dia punya acara, saudara. Nggak boleh dia ngadu domba umat, saudara. Bahkan masuk kampung kita, usir. Karena kita semua pecinta habaib dan pencinta ulama. Betul? Siap ngusir pengadu domba umat, siap usir pengadu domba habaib, siap ngusir pengadu domba kiai, siap umat Islam bersatu. Takbir.
Sallu ala nabi. Mudah-mudahan antum semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni Allah, kesalahannya dimaafkan oleh Allah, penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, rizkinya dimurahkan, nafkahnya diberkahi, keluarganya diharmoniskan, mendapatkan keturunan yang solihin dan solihat. Untuk anak-anak muda semoga mendapatkan jodoh yang baik, jodoh yang muda, jodoh yang soleh soleha, dan semoga kita semua bahagia dari dunia hingga akhirat. Kalau malam hari ini kita kumpul bersama Habib Mahdi dan majelisnya, insya Allah besok semua akan kita kumpul bersama Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita minta langsung kepada Habib Bahar bin Ali bin Smith. Hadirin rahimakumullah, Habib Bahar tadi sampaikan sama saya, Habib. Baik hadirin, doakan Habib Bahar sampaikan sama saya, Habib, saya ada sedikit sakit, ada sedikit nyesek. Tapi beliau karena cintanya kepada kita semua, beliau sempatkan untuk hadir malam ini. Doakan Habib Bahar Allah berikan panjang umur, sehat afiat, diangkat penyakitnya, amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanu, al-wadihil burhanu, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan, orang tua saya, guru saya, Imam besar Sayyiduna Al-Habib Muhammad Rizik bin Uzair bin Syihab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam berdakwah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai, yang saya muliakan, sahibul majlis, akhuya Al-Habib Mahdi Ibn Habib Hamzah Segaf. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah langkahan kaki beliau dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai, yang saya muliakan, akhuya Al-Habib Hanif, Al-Habib Alwi beserta para habaib-habaib yang lain, para alim ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para aparat pemerintah, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di ini majelis yang penuh dengan keberkahan dalam rangka acara haul daripada Sayyidul Walid Al-Habib Mahdi bin Hamzah Segaf. Sedikit saudara-saudara, makna haul. Haul memiliki tiga makna, haul memiliki tiga arti. Haul yang pertama artinya adalah daya, upaya. La haula wala, tidak ada daya, tidak ada upaya. Haul yang kedua maknanya sekeliling atau sekitar. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya, yang kami berkahi sekitarnya. Haul yang ketiga maknanya 1 tahun. Setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul. Haul itu terbagi menjadi 2. Acara-acara haul terbagi menjadi 2. Yang pertama ada haul para aulia, haul orang-orang soleh seperti di Jakarta. Ada haul Habib Hussein bin Bakar Idrus luar Batang, ada haul Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsi Kuitang, ada haul Abdul Rahman Al-Habsi Jikini. Di Empang di Bogor ada haul Keramat Empang, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Di Pekalongan ada haul Al-Attas. Di Tegal ada haul Haddad. Di Jawa Timur ada haul Habib Saleh bin Musil Hamid Tanggul. Haul yang dimaksudkan itu dibacakan manakib daripada orang-orang saleh, sebagaimana dalam hadis dikatakan, zikrul anbiya ibadah, zikrus salihin kafarah. Kakek saya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau mengatakan, akwamu ahyain tamutul qulub bidzikrihim, akwamu amwatin tahyal qulub bidzikrihim. Yakni haul-haul para aulia, haul-haul orang soleh diadakan, dibacakan manakib,
dibacakan sejarah hidupnya, bagaimana ilmunya, amalnya, waroknya, khaufnya, khasyahnya, suhudnya, ibadahnya, qanaahnya, agar kita yang duduk di majelis haul bisa mengambil intifa, mengambil istifadah, mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil manfaat, dan menjadikan sahibul haul sebagai uswah kita, qudwah kita, teladan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu haul yang pertama. Nah, yang kedua, ada haul yang dimana anak-anaknya atau cucu-cucunya mengadakan haul daripada bapaknya, abahnya, atau mengadakan haul daripada kakeknya. Anak-anak itu mengundang orang-orang, mengundang tetangga, mengundang masyarakat, mengundang muridnya untuk duduk. Di situ dibacakan Yasin, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, sholawat, yang dimana itu semua dihadiahkan untuk almarhum abahnya atau untuk almarhum kakeknya. Itu menandakan bahwasanya anak-anak yang ditinggalkan adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, pada acara malam hari ini, kedua haul itu berkumpul. Yang satu, haul daripada beliau Al-Habib Hamzah As-Saggaf, yang dimana beliau orang soleh, sehingga kita bisa mengambil kebaikan dari beliau. Dan haul yang kedua menandakan anak yang ditinggalkan oleh beliau, yaitu Habib Mahdi, adalah anak yang soleh, yang mengumpulkan kita di sini mengadakan acara haul abahnya. Itu untuk mendoakan. Itu yang dimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalatha. Anak Adam, manusia, kalau wafat terputus seluruh amalnya. Kita masih sholat, kita masih hidup sholat, dalam kubur tidak bisa sholat. Kita masih hidup puasa, dalam kubur tidak bisa puasa. Akan tetapi jikalau kita masih hidup meninggalkan 3 amal ini, walaupun kita telah wafat, tetapi pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Salah satunya waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita yang duduk di sini menjadi saksi bahwasanya Habib Mahdi adalah anak yang soleh, yang mendoakan kedua abah, yang mendoakan abahnya yang meninggal dunia, yang merupakan beliau juga. Kita hadiri haul di sini mengambil intifa dan manakib, mengambil dari manakibnya sejarah hidupnya, kita mengambil intifa, mengambil manfaat, mengambil faedah. Karena apa? Karena saudara-saudara, yakni al-alim hayatuhu abada. Orang yang berilmu itu hidupnya abadi selama-lamanya. Famal hayat illa li ahlil ilm wa mal maut illa li ahlil jahli. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Al-alim hayatuhu abada. Orang yang berilmu itu hidupnya abadi selama-lamanya. Maksudnya abadi bukan berarti mereka tidak mati. Mereka mati. Sebagaimana Sayyidatuna Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW. Sebelum beliau wafat, beliau berkata, kullu hayyin mayyit, kullu jadidin bal, kullu kibarin yafna. Ana mayyitatun fadhikri bak, faqad taraktu khaira wa walattu tuhra. Sayyidatuna Aminah berkata, segala sesuatu yang bernyawa, berjiwa pasti akan mati. Sebagaimana dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in khaliqun illa wajha, kullu jadidin bal. Semua yang baru pasti akan usang. Mobil barumu tidak baru selama-lamanya, rumah barumu tidak baru selama-lamanya. Akan ada masanya. Bahkan daun yang hijau ada masanya dia menguning. Ketika dia menguning, dia gugur dari tangkainya, saudara-saudara. Wa kullu kibarin yafna. Semua orang tua itu mati, semua orang tua hancur, semua orang tua binasa. Ana mayyitatun, aku nanti mati, aku nanti jadi mayat. Fadzikri bak, tetapi mengenangku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khaira, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Apa? Siapa? Kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau, baginda Nabi besar Muhammad. Wa waladtu tuhra, aku telah melahirkan anak yang suci. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengingat Nabi tidak bisa dilepaskan daripada ikatan mengingat ibunda Nabi Muhammad SAW. Setiap orang yang mengenang Nabi Muhammad tidak bisa dilepaskan daripada mengenang ibunda beliau, yaitu Sayyidatuna Aminah. Setiap orang yang mengenang Nabi pasti mengenang ibunda Nabi. Setiap orang yang mengingat Nabi pasti mengingat ibunda Nabi Muhammad SAW. Nah, begitupun Al-Habib Hamzah telah meninggal dunia, tetapi setiap orang yang mengenang Habib Mahdi tidak bisa dilepaskan daripada mengenang almarhum abahnya, yaitu Al-Habib Hamzah. Belum lagi Habib Mahdi nanti punya murid di sini Syababul Khair. Nanti murid-muridnya buka majelis terus sampai datangnya hari kiamat. Imam Ghazali wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam apa? Hidup dalam Mukasyafatul Qulubnya, Ihya Ulumuddinnya, Mi'arul Ilimnya, Minhajul Abidinnya, Al-Wajisnya, Al-Wasidnya.
Syekh Abil Hasan Asyadili, wafat ratusan tahun yang lalu, hidup dalam hizib baharnya, hizib nasarnya, Sirrul Jalil, fi khawas ya subhanallah wa ni'mal wakilnya. Syekh Abdul Qadir Jailani, wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam al-gunyahnya, beliau hidup dalam futuhul ghaibnya, beliau hidup dalam manakibnya, hidup dalam auradul qadariyahnya. Begitulah para ulama. Oleh karenanya saya wasiatkan kepada saudara-saudara sekalian, khususnya di sini banyak para pemuda-pemudi, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang saleh, jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari para kiai-kiai. Sebab beliau-beliau para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, beliaulah pewaris Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, bukan. Warisan Nabi Muhammad majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib. Dekatlah engkau dengan mereka-mereka. Wahibbal gaum yalhaq bil jamaah, qala Imam Malik, qala Imam Ghazali, mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, ia akan dikumpulkan dengan kaum tersebut. Jikalau yang engkau idolakan para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, duduk di majlis-majlisnya, maka dipastikan di akhirat engkau akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau ingin tahu kadar kedekatanmu, jarak jauh atau dekatnya engkau dengan Nabi Muhammad di akhirat, gampang lihat seberapa dekat di dunia engkau dengan majlis ilmu, dengan para ulama, maka sedekat itulah kelak di akhirat engkau dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di dunia engkau jauh dari majlis ilmu, jauh dari majlis zikir, jauh dari majlis sholawat, dipastikan di akhirat engkau pun akan jauh daripada baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, engkau para anak-anak muda, engkau adalah generasi bangsa ke depan, engkau generasi agama ke depan. Syubhanul yawm rijalul ghad. Pemuda-pemuda masa kini adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Baik buruknya bangsa, baik buruknya negara, baik buruknya NKRI, baik buruknya agama Islam di Indonesia tergantung daripada kalian anak-anak muda. Kalau kalian anak-anak muda taat kepada Allah, patuh kepada Allah, kenal Rasulullah, kenal Al-Quran, kenal surah-surah Nabi Muhammad, dekat dengan ulama, dekat dengan para ustadz, dekat dengan para kiai, dekat dengan para habaib, besok ke depan bangsa kita bakal baik, negara kita bakal dipegang oleh penguasa-penguasa yang baik, dan agama akan dipegang oleh ulama-ulama yang baik. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya hancur, anak-anak mudanya main judi, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya mabuk, anak-anak mudanya melacur, besok ke depan bangsa kita akan rusak, bangsa kita akan hancur, negara, penguasa-penguasanya bakal jadi penguasa-penguasa yang rusak, rakyatnya rusak, dan agama bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak, saudara-saudara. Maka nasib bangsa ke depan tergantung daripada kalian, wahai anak-anak muda. Oleh karena jadilah anak-anak muda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tadi disampaikan oleh Habib Rizik, sebagaimana dalam kaidah dikatakan, idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Kalau pemimpinnya rusak, maka yang dipimpin pun akan rusak, saudara-saudara. Imam Ghazali mengatakan, fasadur ra'iyah bi fasadil umara, au salatin, au muluk, wa fasadul umara bi fasadil ulama. Rakyat itu rusak karena rusaknya para pejabat, saudara-saudara. Sebagaimana yang tadi Habib telah jelaskan, kenapa kok wudhu kepala dulu, kok bukan kaki dulu. Jadi idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Kalau pemimpinnya rusak, maka yang dipimpin pun akan rusak, saudara-saudara. Makanya kalian para pemimpin, kalian para pejabat, coba kalian ngaca kalian punya diri. Perbuatan dosa yang telah kalian lakukan, perbuatan maksiat yang telah kalian lakukan. Kalian diberi amanah oleh rakyat, tapi kalian semena-mena kepada rakyat. Kalian diberi amanah oleh rakyat, tapi kalian hianati rakyat. Kalian bohongi rakyat, kalian dustakan rakyat, kalian pakai uang rakyat untuk berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah. Kalian pakai uang rakyat untuk judi online. Judi online bahkan telah merasuk ke dalam tubuh TNI, ke dalam tubuh Polri, ke dalam tubuh-tubuh anggota DPR, bahkan tubuh-tubuh para ulama, tubuh para ustadz, tubuh para kiai, tubuh para habaib. Jadi yang kita
kecanduan judi online itu bukan cuma umaroknya saja, ustadznya ada, kiainya ada, habibnya juga ada, saudara-saudara. Makanya tadi Habib Hanif membacakan qasidah anti narkoba, anti judi. Itu semua kita pakai, kita laksanakan. Judi, narkoba merusak bangsa, merusak negara, merusak kau punya masa depan, rusak kau punya rumah tangga. Sampai saya diceritakan, gara-gara judi online ada polisi dibakar sama istrinya, saudara-saudara. Istrinya poluan, gaji biasanya 2.800.000, dikasihnya cuma 800. Dia poluan, dia tahu gaji perasaan 2.800.000 kok tiap bulan ngasihnya 800. Saya tidak mau kasih tahu cerita ini saya dapat dari mana. Intinya saya dapat dari Huahumahum. Paham ya? Nah, terus ini orang cerita terus beb diborgol beb. Lakinya diborgol, disiram bensin, dibakar beb. Gara-gara apa? Gara-gara judi online, saudara-saudara. Telah merasuki tubuh TNI, tubuh Polri, tubuh DPR, RT, RW, lurah, camat, bupati. Kalau presiden wallahu a'lam bishawab. Presiden udah banyak uangnya, udah banyak ininya, nggak mungkin wallahu a'lam. Tapi wallahu a'lam kita nggak tahu, saudara. Tapi kalau ada ustadz, ada kiai, habib yang menjadi online, itu saya tahu. Oleh karenanya hadirin sekalian, ini bukan hanya musuh bagi pemerintah yang baru-baru saat ini aja. Makanya kata Habib tadi, kemarin kemana aja? FPI itu mereka tukang bubarkan judi, mereka tukang bubarkan tempat maksiat, tukang bubarkan homer, malah dibubarkan. Sebenarnya gampang. Kalian mau tangkap bandar apa? Mau tangkap orang yang menjudi online, tangkap bandarnya. Menurut intel yang saya dapatkan, itu bandarnya ada servernya di Kamboja katanya, saudara-saudara. Itu ada di Kamboja. Nah, maka Indonesia harus jadi negara yang kuat. Kalau emang bandarnya ada di mana? Ada di Kamboja. Terus yang paling banyak terkena dampak keburukannya adalah warga dan rakyat Indonesia. Pemerintah harus bertindak tegas, betul? Betul? Pemerintah harus bertindak tegas. Nggak ada urusan mau bandarnya di mana kek. Jangankan Kamboja, andaikan bandarnya Amerika, lawan, bumi hanguskan. Tidak ada tempat di Indonesia bagi orang-orang yang narkoba dan main judi online, berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara. Tidak ada. Oleh karenanya kami, para pemuda-pemudi Indonesia, pada malam hari ini kami bersumpah bahwasanya mabok-mabokan, narkoba, homer, apapun jenisnya, judi, mau online, mau offline, apapun jenisnya, kami para pemuda-pemudi Indonesia tidak akan tinggal diam. Kami pemuda-pemudi Indonesia akan berada di barisan paling depan melawan judi online, melawan narkoba sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Saya tanya semua pemuda-pemudi di sini, siap lawan judi online? Siap lawan judi online? Kalau yang judi online TNI siap lawan? TNI siap lawan? Polisi lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Polisi! Sini ngomong lawan, beb. Gila ditangkap sama polisi, ampun pak. Disuruh Habib Bahar. Orang berani itu fisirri wal alaniyah. Orang kalau mau berani jangan cuma di depan banyak orang gini. Namanya berani itu mau banyak orang kayak mau sendiri, tidak akan berkurang kadar keberaniannya. Itu orang yang berani, saudara-saudara. Makanya Habib Bahar, kenapa kok gak mau bahas begal nasab? Aduh, udah malas saya bahas begal nasab. Kenapa, saudara-saudara? Silahkan kalian jatuhkan kehormatan Mbak Alawi. Silahkan kalian hina sesuka hati kalian. Diamnya para Ba'alawi, diamnya para Ba'alawi atas orang-orang yang hina, itu adalah suatu jawaban, saudara-saudara. Bahwasanya auman singa terlalu mahal untuk membalas gonggongan anjing-anjing, saudara-saudara. Saudara-saudara, kami Ba'alawi bagaikan kayu gahru, yang dimana kayu gahru semakin dibakar semakin semerbak wanginya.
kami Ba'alawi bagaikan besi, semakin ditempa, semakin dibakar, kami akan menjadi pedang yang terhunus, yang siap memenggal leher-leher para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tanya sekali lagi, coba yang hadir di sini, siap lawan kemaksiatan, siap lawan kemungkaran, siap habisi judi online, siap berantas narkoba, siap lawan pengkhianat bangsa, siap hancur demi Islam, siap mati di NKRI. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Terakhir mau doa buat Habib. Apa udah seminggu anak punya pneumonia ini, apa pneumonia, apa bercak paru-paru. Jadi selama seminggu ini enggak, udah 2 minggu apa terakhir anak ceramah di Cikarang kemarin. Makanya mohon doa agar Allah berikan kesembuhan. Ini datang kemari Habib Mahdi, terus lihat Walid juga. Masa Habib Rizik datang ke sini, sana datang kualat. Ini saya dapat saya sampaikan sebab ada pawang guys, jadi nggak berani. Semua orang bilang, semua habaib-habaib saya sembuh. Pawangnya Habib Bahar itu dia nak dengar semua guru-gurunya. Dia nak dengar sebab pawangnya cuma satu. Imam besar Habib Rizik, cuma itu pawangnya Habib Bahar. Mau presiden dimakan sama dia. Pawangnya Habib Bahar cuma satu. Habib Rizik itu pawangnya Habib Bahar. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur guru kami, imam besar kami, Habib Mahdi saudara kami, Habib Hanif dan semuanya. Mudah-mudahan ini bapak polisi ini polisi baik kayaknya. Polisi baik ya. Mudah-mudahan naik pangkat ya Pak ya. Kalau saya itu orangnya, ada orang yang berpikiran doyikul faham, pemikirannya sempit, satu bocorin perahu semua tenggelam. Jadi ada satu polisi bangsat, semua polisi dianggap bangsat. Ada orang yang begitu. Kalau saya enggak gitu. Kalau pemikiran saya, buah satu keranjang, ada satu yang busuk. Yang busuk itu yang saya buat. Jadi kalau ada satu polisi bangsat, ya udah satu itu aja yang bangsat. Nggak bakal semua yang saya bilang bangsat. Sebab kenapa? Syirarul ulama alladzina ya'tunal umara wa khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Woi, perhatikan. Pak, dengerin ya. Bapak harus terima nasihat ini. Sebaik-baiknya pejabat, aparat adalah pejabat dan aparat yang datang ke ulama. Sebangsat-bangsatnya ulama, seburuk-buruknya ulama, ulama yang datang ke pejabat dan aparat dengan tujuan untuk menjadi penjilat-penjilat. Jadi husnudzon saya Bapak orang baik insya Allah. Tenang aja, nggak bakal dipecat, tenang. Ini saya dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.